Selamat siang. Pada pertemuan kali ini, pertemuan 13, desain dan analisa algoritma, kita akan membahas tentang algoritma backtracking 3D dan hill climbing. Kita mulai dari backtracking dulu. Ringkasnya, backtracking itu dia menyelesaikan masalah tertentu secara rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Dia nyoba bangun solusinya step by step atau tahap demi tahap, satu persatu. Kemudian dihilangkanlah solusi yang gagal memenuhi kendala tertentu atau constraint tertentu, dan dilanjuti digit berikutnya atau solusi yang berikutnya. Misalkan pada Sudoku, angkanya diisi satu-satu dulu, kemudian jika angka ini, digit ini, dia nggak ngarah ke solusi, maka dia dijadikan kosong lagi dan kembali ke yang sebelumnya dan dirubah digit berikutnya. Dia lebih efisien daripada algoritma brute force atau naif kemarin, di mana brute force kemarin diisilah misalkan Sudoku-nya 1 semua, 1, 2, 1, 3 kayak seperti itu. Kalau di sini dia nyoba 1, 2, 3, 4 gitu, nggak bisa 4, 5, nggak bisa 5 sampai 9, balik lagi ke sini ya, jadi 2 kayak gitu. Jadinya nanti dia ada semacam permutasi yang tidak dipakai lagi. Kayak gini. Ini contohnya Sudoku kita nanti. Nah, kita lanjut. Mempertimbangkan set kombinasi yang mungkin memecahkan masalah. 3 jenis backtracking, ada yang masalah keputusan, ada yang optimasi, sama pencacahan atau enumerasi. Oke, yang ini masalah yang bisa diselesaikan dengan backtracking. Bisa Sudoku dan sebagainya. Ada beberapa masalah yang hanya bisa backtracking yang bisa menyelesaikannya, jadinya nggak bisa pakai greedy segala macam, harus pakai backtracking. Seperti misalkan kita menebak koin mana di 3 kotak yang ada isinya. Yang 3 kotak itu yang mana ada isinya, dibuka satu-satu, kalau nggak ada ditutup lagi. Oke, ini perumpamaan. P itu problem, D itu data, C-nya constraint. Ini step by step-nya. Dia nambahin dulu solusinya yang masih ada, ditambah dulu. Kemudian apakah memenuhi kendala atau constraint-nya? Jika layak, maka dia tambah lagi anak-anaknya. Jika selain itu, subpohon tidak berguna. Jadi kembali ke langkah 1, balik ke sini, menggunakan argumen S. Nanti ada contoh lainnya yang lebih jelas. Yang ini kurang. Ini pseudocode-nya saya skip aja, karena nanti kita langsung aja ke codingnya sebenarnya. Yang ini ilustrasinya ada masalahnya apa yang backtracking selain Sudoku, n queen. Caturnya n kali n, sehingga nggak ada 2 ratu yang saling serang. Solusi n queen misalkan 4 kali 4 kayak ini. Ini aman. Ini juga aman. Ini juga aman, nggak kena, ini juga aman. Itu solusinya, 4 kali 4, 4 isinya ratunya. Dia backtrackingnya di sini, mula-mula misalkan Q yang pertama taruh sini, Q2 bisa sini? Nggak, saya coret aja ya. Misalkan yang pertama taruh sini, yang kedua bisa sini? Nggak, kena ini juga nggak bisa, baru bisa di sini. Yang 3 bisa sini? Enggak. Bisanya di sini. Yang 4 bisa sini? Enggak bisa ya. Berarti dia balik lagi. Di sini dihapus. Yang 3 itu dihapus. Pindah ke sini enggak bisa, pindah sini baru bisa. 4-nya enggak bisa lagi. 3-nya hapus, pindah lokasi. Balik ke sini, 2-nya hapus, 2-nya pindah sini. 3 nggak bisa, 3 bisa, nggak bisa, 4 juga nggak bisa, dan hapus seterusnya. Jadi ini nanti udah sampai sini Q-nya ternyata nggak bisa juga.
makanya Q yang pertama di sini pindah ke sini, dan seterusnya sampai dia dapatlah solusinya kayak gini. Itu backtracking, dia balik lagi kemudian ke berikutnya. Kita lanjut ya. Ini yang NQueen tadi. Ini solusinya seperti yang saya jelaskan tadi. Dia dicoba satu-satu dulu, kemudian dites berikutnya bisa nggak ratu kedua, ratu ketiga, ratu keempat. Jika nggak bisa, maka dia geser ke selanjutnya atau sebelah kanannya. Oke, ini NQueen, saya skip aja. Ya, ini Sudoku. Misalkan ada Sudoku 9 kali 9, 9 kolom 9 baris. Dia diisi 1-9 ke sel kosongnya, sehingga baris kolom subgridnya 3 kali 3 itu hanya ada satu digit, 1-9, dan nggak ada yang sama. Kayak gini. Kalau naif, kalau brute force itu dicoba dulu satu dulu semua, bisa nggak? Misalkan, yang ini dikasih satu semua. Satu semua bisa? Nggak bisa, ternyata bedrock. Kemudian 2, kemudian 3 nggak bisa, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggak bisa, baru ini 2, 1 bisa, nggak seterusnya sampai didapatlah solusi yang berikutnya. Jadi nanti ada perulangannya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai dengan sekitar berapa ini, 30-40an gitulah, banyak for-nya. Itu yang brute force. Ini kalau backtracking kayak gini, diperiksa dulu aman nggak salah satunya. Jika nggak aman, maka yang berikutnya. Ini ilustrasinya. Dia balik lagi, ini 26 nanti berubah. Nah gitu, jadi ya 46 baru bisa gini. Dicoba mundur maju mundur dan seterusnya sampai terisi semua. Itu yang backtracking. Intinya backtracking itu kita cari yang masih kosong yang mana. Jika nggak ada lagi yang kosong, maka true, selesai. Kemudian dicobalah 1-9. Jika nggak ada konflik, maksudnya bisa di baris di kolom itu, subgrid itu nggak ada angka yang sama, maka dicoba pakai yang itu. Jika berhasil, maka dia true. Jika nggak berhasil, maka dijadikan 0 lagi atau kosong dan coba angka berikutnya. Misalnya 1 nggak bisa, maka coba 2. Jika semua dikit dicoba dan nggak ada yang berhasil, maka false, berarti salah soalnya. Itu. Penjelasan kodenya nanti saya bahas di sesi sendiri. Oke, ini ada video, nanti bisa nonton sendiri lah, biar lebih jelasnya. Kemudian greedy itu dia mau solusinya potong demi potong, kemudian dia milih potongan berikutnya yang menawarkan keuntungan paling jelas dan langsung. Dia bisa saja milih optimal global, dan diharapkan yang lokal ini juga global, maksudnya keseluruhannya, bukan yang di situ aja yang kelihatan aja. Contohnya bisa pada fractional knapsack, dimana dia kalau greedy, dia itu nentuinnya yang mana sih yang paling menguntungkan. Misalkan perbandingan nilai sama beratnya 60 bagi 10, 6, yang ini 5, yang ini 4. Jadinya kita pakai yang ini, yang full, bukan yang ini 2/3, bukan 2/3, ini fullnya. Jadinya dari sini dulu. Itu yang greedy. Greedy yang lain, misalkan kita ada uang pecahan itulah, mau ditukar-tukarkan jadi lebih kecil. Misalkan kita ada 70.000, kita kembaliannya 70.000, berarti kasirnya ada uangnya dari 100 rupiah sampai dengan 100.000. Yang mana dipecahkannya dikasih sama kasir biasanya, yaitu 50.000 sama yang 20.000. Kalau 101.000, berarti dia 120.000 sama 1.000, gitu. Ini dia algoritma step by stepnya, udah lengkap lah. Nanti saya jelaskan step by stepnya. 70.000, dia coba dulu dengan 100.000. 100.000 bisa nggak? Nggak bisa. Misalkan kita belanjanya 30.000, pakai uang 100.000, kembaliannya 70.000. 70.000 ini pecahnya gimana? Nggak bisa lagi, nggak mungkin dikasih 100.000 lagi. Maka dia coba pakai 50.000 sekarang, dikurang yang ini, kurang ini 20.000.
Jadinya sisanya 20.000. 20.000 bisa nggak kalau 50.000? Nggak bisa lagi ya. Kalau nggak bisa, maka yang berikutnya sama ternyata. Dan ini kurang ini hasilnya 0. Maka itu yang dikembalikan, yaitu 50.000 sama 20.000. Dan cetak hasilnya. Kompleksitasnya V, senilai jumlah uangnya. Ini kodenya nanti aja. Namun mungkin aja algoritma greedy ini dia nggak optimal secara global. Yang cara tadi nggak optimal. Misalkan kalau ada dia $11 lah, denominasinya 9651. Biasanya kan yang pastinya dia pakai yang paling besar. Ininya 911. Namun ternyata kalau 3 uang kertas gini, dia nggak lebih efisien daripada kalau dia pakai coba tengah-tengah 6 sama 5, ini skip 5 sama 6 dapatnya 2 lembar doang, yang ini 3 lembar, nggak efisien. Makanya itu dikatakan dia lokal. Belum tentu solusi yang ditawarkan itu adalah solusi yang paling baik secara keseluruhan. Ini contoh lainnya dari greedy, saya skip aja. Kelebihannya simple, dia cepat dan mudah implementasinya. Dia tidak menyediakan solusi global. Kayak ini misalnya contoh lainnya. Dia 3, kemudian 47. Dia milih yang 7 karena lebih besar. Ternyata 7 itu anaknya hanya 9 sama 11. Dan anak 4 itu ada 6 sama 20. Otomatis inilah yang paling besar seharusnya. Jadi dipilih sama greedy itu yang 7 sama 11. Dia cuma ngecek, hanya pemikirannya pintas, hanya melihat satu level di bawahnya, tidak sampai ke bawah-bawah. Ini dia yang sebenarnya. Ini pendekatan greedy-nya, propertinya saya skip aja lah. Kemudian ada juga namanya hill climbing. Dia mirip sama brute force, cuma saja dia ada semacam heuristik. Nih, dia memperkirakan ukuran jarak tujuan dari node. Heuristik ini tergantung dari programmernya ya, sekreatif dia. Contohnya hill climbing ini, kenapa dia dikatakan hill climbing, memanjat tebing lah kurang lebih artinya. Karena dengan logikanya, dengan memanjat tebingnya paling tinggi, itu kita bisa menemukan rute seluruh mapnya atau yang paling optimal menurut kita saat itu. Yang ini yang tinggi dan statnya adalah jarak tersebut, maka jarak terpendek. Saya lanjut aja. Ini prosedurnya step by stepnya. Dia dibentuk dulu semuanya solusi yang ada, kemudian solusi itu apakah dia solusi, jika iya berhenti, jika tidak maka lanjut. Kemudian ditetapkan aturannya. Kemudian setiap elemen itu kirim elemennya diuji, jika solusi berhenti, jika tidak periksa apakah dia lebih baik daripada sekarang, jika enggak maka dibuang, kalau lebih baik maka disimpan. Dia coba solusi berikutnya dan selanjutnya dia lanjut sampai diuji semua. Kalau kemarin itu kita traveling salesman problemnya pakai brute force, yang sekarang kita pakai hill climbing. Ini A, B, C, D. A, B, C, D 19, A, B, D, C 18, dan seterusnya. Ruang keadaan itu kemungkinan lintasannya mungkin. Heuristiknya itu panjang lintasannya A ke B ke C ke D ditambah semua. Operatornya digunakan untuk menukar posisi dua kota dalam lintasan. Kombinasi yang ada itu atau anak-anaknya itu adalah pakai rumusnya gini: n faktorial dibagi 2 faktorial n kurang 2 faktorial. Jadinya dapatlah 6 kombinasi rute dari yang tadi itu untuk menukar 2 urutan kota. Jadinya kombinasinya mungkin yang ini. Dia tukar 1 2, tukar 2 3, 3 4, 4 1, 2 4 dan 3 dan 1 3. 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, 3 4. Itu dia solusinya yang bisa dipertukarkan operatornya. Jadinya contohnya seperti ini. A, B, C, D 19, maka ini anak-anaknya kombinasi yang mungkin. Tukar 1 dengan 2, A dengan B, tukar 2 dengan 3, B dengan C,
3 dengan 4, C dengan D, A, B, D, C kayak gitu. Karena di sini simple Hillenbrand dia itu yang operator yang pertama kali yang dicek terlebih dahulu, yaitu 1 2. 1 2 itu dicek nilainya 17, ternyata lebih baik daripada 19. Maka ini yang kita lalui. Sekarang kita di sini. Kemudian operasinya 1 2. A, B, C, D, balik ke step awal. Itu nggak bisa. Maka ke operator yang kedua, 2 3. B, C, A, D. Lebih kecil, ya lanjut. Kemudian tukar. Kalau tukar 1 2, 20 nggak bisa. B, A, C, D juga kembali ke lokasi semula, nggak bisa. Kalau yang ini 18, lebih rendah, nggak. 15 tadi. Ini nggak. Ini baru sekarang 14 baru bisa. Itu juga operasi selanjutnya 1 2 lagi, nggak bisa juga karena lebih kecil, lebih besar. 13 baru bisa. 12 lanjut. 12 yang mana lagi? Ternyata nggak ada lagi. Sampai di sini dia sudah stop. Yang paling optimal menurut dia adalah DBCA. Seperti yang ini. Sampai ditemukan DBCA. Kalau yang ini simple hill climbing yang stepes ascent, dia memilih yang paling curam. Kalau ini contohnya stepes ascent, bedanya sama simple tadi. Kalau simple hanya yang paling kiri aja dievaluasi heuristiknya. Ya ini semua anaknya dievaluasi. Anak pertama yang 12 itu dipilih, meskipun sama-sama 12, yang pertama kali dicek itu yang dipilih. 12 enggak ada lagi di bawahnya. Ternyata dari gunung-gunungnya ada, saya gambar dulu. Misalkan yang ini gunungnya gini, yang ini gunungnya gini, yang ini gunungnya misalkan gini, yang ininya gini juga, yang ininya gini, yang ininya gini. Ternyata datar. Dia milih yang mana? Ternyata dia si Uden ini misalkan dia milih yang paling tinggi yang ini, dia loncat di sini. Setelah di sini ternyata dia nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada gunung saat ini. Gunung lainnya lebih rendah ternyata. Maka dia dikatakan sudah menepati yang paling optimal, yaitu di ABCBD. Nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada ini. Itu dinamakan solusi yang optimal. Yang paling tinggi dipilih duluan. Itu step assumption. Algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum lokal. Ya, ini tadi itu maksudnya. Kalau dia sudah ketemu yang paling tinggi, berarti ternyata di bawahnya nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu, maka didapatkanlah optimum lokal. Seandainya kayak tadi contoh tadi, nah gambarnya, oh ya ini, misalkan di sini nggak ada gunung lebih tinggi, ternyata yang di sini 12 ini ternyata ada lagi yang lebih tinggi kayak gini. Yang nilainya 11. Ternyata dia nggak dicek sama dia karena dia udah duluan ngecek yang ini. Meskipun ini 11 dan ternyata lebih pendek, maka yang 12 itu yang dipilih duluan. Dan 12 itu nggak ada anak yang lebih dari atau lebih kurang dari 12. Makanya itu dikatakan lokal. Dia nggak ada yang lebih kecil lagi dan dia berhenti pencariannya. Meskipun sebenarnya ada yang lebih kecil dari 12 yaitu 11, tapi melalui 12 yang sebelumnya. Itu dikatakan yang lokal. Kemudian masalahnya apalagi? Urutan operatornya berpengaruh pada penemuan solusi. Ya, kalau tadi itu kan 1 2, 2 3 dan seterusnya. Bisa jadi kalau dia 2 3 duluan, dia menemukan yang angkanya 11 kayak itu. Tidak diizinkan untuk mengulangi langkah sebelumnya. Oke, itu dia simple Hillenbrand. Dia nggak bisa turun lagi atau nggak bisa kembali ke state sebelumnya kayak backtracking tadi. Kemudian implementasinya Hillenbrand itu untuk slider puzzle. Ya ini. Misalkan kita kotaknya 1 2 3 8 5 4 7 6. Di sini ada 0. Di sini ada 0. Di sini ada 0 plus 5. Plus 5 ini artinya dia ada berapa angka sih yang salah urutannya? 8 benar sini? Enggak ya, harusnya 4. Kosong ini 9, salah 2, 3, sama ini 4.
5. Jadinya ada 5 angka yang salah urutan. Dan yang di sini 0 itu artinya sampai ke sini itu dia berapa langkah. Karena dia step awalnya maka 0. Kemudian dicari, kalau yang ini turun ke bawah, kalian lihat yang kotaknya kosong. Ini turun ke bawah, 6-nya naik, kosongnya ke bawah, bertukar. Yang ini ke kiri, kanannya sini, kosongnya tengah. Yang ini ke atas. Nah, kayak gitu. Kemudian dihitung lagi lah, satu langkah pergeserannya plus 4, plus angka yang berbeda. Kemudian yang ini plus 6, plus 6. Jadi ini dulu diceknya. Kemudian digeser lagi, dapatnya 2 plus 5, 2 plus 7, dan seterusnya. Ternyata yang ininya nggak ngarah hasilnya, nggak ngarah ke solusi. Maka itu dikatakan selesai, nggak ketemu. Dan ternyata solusinya ada di sini, nomor 2 ini. Dicek lah. Dan ternyata dia sampai di sini, didapatlah ini. Geser lagi ke kanan 43, geser lagi ke atas 52, 54, ya ini lebih pendek. Kemudian digeser lagi ke mana, misalkan ke atas, ke kanan, sama ke kiri, ya ini lebih optimal. Satu lagi, ya ini kalau yang ini pindah ke bawah, maka semuanya sudah menempati tempatnya atau 0. Jadinya dikatakan dia sudah pada tempatnya dan solusi yang ditemukan. Itulah dia yang hill climbing. Dia mencari yang heuristiknya lebih baik dulu, kemudian baru diselusuri anak-anaknya. Kalau emang solusinya nggak ketemu, maka dibalikin ke sebelumnya. Lanjut, kodenya nanti aja. Oke, ini yang Steepest Ascent. Dia daratan yang paling tinggi. Dia beda sama simple hill climbing tadi. Dia mengevaluasi anak-anak langsung. Ini rumusnya sama kayak Euclidean. Oke, lebih enak pakai apa itu? Kayak ilustrasi aja kayak tadi. Ada konsep-konsepnya lokal optimum, plateau. Plateau itu tetangganya sama, keadaannya, nilainya sama. Grade G itu lokal optimum, dia tidak mampu menggunakan 2 operator sekaligus. Misalkan lava puzzle, dia hanya bisa atas, kiri, kanan, bawah, tidak sekaligus. Maksudnya dia nggak bisa secara diagonal, namun bisanya 4 arah aja. Oke, Steepest Ascent, dia pakai heuristik. Ini dia simple hill climbing, mirip-mirip. Namun bedanya dia menemukan satu node, tidak langsung berhenti, tetapi lanjutkan ke sebelahnya. Kayak ini. Sama kayak contoh tadi. Tukar 1 dengan 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Yang mana yang paling kecil? Yang 8. Kemudian tukar-tukar lagi, yang mana paling kecil? 6. Tukar lagi, dan ternyata nggak ada. Makanya ini dikatakan paling optimalnya CDAB. Itu dia. Dia langsung anak-anaknya dinilai semua. Kalau simple, dia hanya mengevaluasi anak yang pertama aja. Oke, ini. Oke, benar lah. Ada juga stochastic hill climbing. Dia itu mirip sama hill climbing, namun bedanya dia memilihnya secara acak. Dia milih acak karena logikanya bisa aja meskipun saat itu nilainya bukannya paling baik, ternyata anak-anaknya itu lebih baik daripada yang level sebelumnya, itu lebih baik daripada level sebelahnya. Misalkan dia step awalnya ada 7 misalkan, saya gambar dulu, misalkan ada 7 kayak gitu. Di bawahnya ada 3, 7, 9, 3, 5, 6. Yang dipilih itu yang 3, 3, 5, 6, yang lebih pendek daripada 7. Dipilih secara acak, misalkan yang dipilih ternyata yang acak 5, ternyata dipilihnya 5, ternyata dia hoki pas itu. Ada 2, ada 4,
ada 7. Yang lebih baik ini 2 sama 4, pilih acak, dan ternyata 2 ini pilih, dan dapatlah yang dia ternyata yang global. Yang 3 ini ternyata dia anaknya hanya 4 sama 6, misalkan ini hanya 4 sama 5, kayak gitu. Jadinya bisa jadi logikanya dia milih secara acak. Yang acak ini ternyata yang punya optimum global, atau yang ini anaknya ini dipilihlah secara acak yang dia nilainya lebih baik daripada 7. Jadinya nggak asal acak, tapi acak yang lebih baik. Namun tentu yang ini yang global optimalnya, meskipun ini lebih kecil daripada ini. Itu dianya, maksudnya stokastik, dia menggunakan konsep pengacakan. Oke, sampai sini aja untuk penjelasan dari PowerPoint-nya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Kita bahasnya lebih lengkapnya di pembahasan coding ya.